Duel Laut Makassar dan Belanda dalam Perang Ambon 1651 sampai 1656. Berbicara soal kerajaan yang pernah berdiri di Kepulauan Maluku, ternyata bukan hanya ada kerajaan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Namun ada pula beberapa kerajaan lain seperti Hua Mual. Hua Mual terletak dekat dari kota Ambon. Hua Mual dicita-citakan sebagai sebuah imperium baru, satelit utama, dan bandar internasional. Hua Mual kemudian diubah menjadi bandar perdagangan dan lumbung ekonomi terbesar di selatan selain Banda dan Hitu. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji dari kerajaan ini yaitu peristiwa Perang Ambon, sebuah peperangan besar yang pernah terjadi antara masyarakat Hua Mual Ambon serta dibantu oleh Makassar melawan Belanda atau VOC. Perang itu kemudian dikenal dengan nama Perang Hua Mual atau Perang Ambon yang terjadi antara tahun 1651 sampai tahun 1656. Perang Hua Mual dipicu oleh pembunuhan terhadap saudara perempuan Kapiten Verhijden yang terjadi di Benteng Wontrou, Manipa pada tahun 1651. Akibat pembunuhan tersebut, seluruh negeri-negeri di Hua Mual diserang, kemudian dibakar oleh VOC. Tetapi secara garis besar, Perang Hua Mual dilatar belakangi oleh ketamakan VOC mengendalikan harga cengkih sehingga terjadi monopoli perdagangan cengkih. Hal tersebut memicu kemarahan rakyat Hua Mual sampai sejumlah gejolak yang digerakkan akibat ketidakadilan terhadap rakyat Hua Mual meletus menjadi perlawanan rakyat Hua Mual. Gubernur Van Diemen serta Gubernur Jan Pieters John dan terakhir Gubernur Arnold de Vlaming van Oudtjens pada periode 1955 sampai 1960 merupakan gubernur VOC yang mengakibatkan 50.000 orang tewas. Hancurnya kehidupan masyarakat di Maluku, khususnya di Hua Mual. Para gubernur itu menggunakan kekerasan untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku sekaligus menyingkirkan kompetitornya Inggris. Penduduk Pulau Banda dan Hua Mual, dua daerah yang hancur lebur. Di Maluku, penduduknya dilakukan secara kejam. Banyak penduduk diperbudak dan bahkan dideportasi. Desa-desa mereka dibumi hanguskan, penduduk kehilangan mata pencarian mereka, dan banyak dibiarkan memilih antara pindah dari tanah airnya atau dibunuh dan akhirnya mati kelaparan. Tahun 1651, setelah periode pembumihangusan, pemberontakan baru terhadap Belanda pecah di Maluku. Untuk melindungi monopoli perdagangan cengkih, VOC memberlakukan pembatasan penanaman pohon cengkih. Pemimpin Hua Mual, Majira 1651 sampai 1656. Kimalaha Hua Mual yang diangkat menjadi Kimalaha yang berpusat di Hua Mual, menolak menghancurkan bagian dari perkebunan cengkih yang masih muda milik rakyat Hua Mual. Majira juga senang menjual cengkih pada pedagang Asia, Sulawesi dan Jawa ketimbang menjual cengkih dalam harga murah ke VOC. Kapal kora-kora yang digunakan dalam Perang Ambon. Kapal kora-kora
yang digunakan oleh Belanda sedang melakukan pelayaran Hongi, kapal kora-kora juga digunakan dalam peperangan Hua Mual. Karena dipaksa oleh Belanda, Majira kemudian melakukan perlawanan rakyat pada tahun 1651 hingga 1656. Perlawanan ini ditandai dengan penyerangan mendadak terhadap 8 kubu pertahanan VOC berukuran kecil dan pembantaian 150 orang yang tinggal di dalamnya oleh orang-orang Ambon dari Hua Mual dan pulau-pulau di sebelah baratnya, yang secara formal adalah wilayah fasa Kesultanan Ternate. Pukulan balik secara spektakuler seperti itu jarang terjadi dalam sejarah militer VOC. Selama Perang Besar Ambon, pemimpin lokal pada fasa Kesultanan Ternate tersebut dan sekutunya di Hua Mual serta di tempat lain memperoleh bantuan dari pihak-pihak pemberontak dari pusat kesultanan yang melarikan diri ke utara Pulau Ambon. Selanjutnya, pada tahun 1653 dan 1654, koalisi itu diperkuat lagi dengan tambahan beberapa ribu orang dari Makassar. Setelah kekuatan bantuan dari Makassar tiba, pasukan anti VOC berkumpul kembali dan menjadikan Asahudi di pantai barat laut Hua Mual sebagai markas utama mereka. Dari sana, orang-orang Makassar dan Hua Mual bergerak ke sisi timur semenanjung untuk mendirikan kubu pertahanan kedua yang baru di Lala, dekat perkebunan sagu yang rimbun. Pada tahun 1654, VOC mengepung kubu pertahanan Lala. Hal ini butuh beberapa waktu lamanya. Namun akhirnya pasukan VOC berkekuatan 800 orang dan ratusan orang Ambon dari pelayaran Hongi menaklukkan Lala dalam pertempuran yang sangat dahsyat. Mortir dan granat tangan membawa mimpi buruk bagi pasukan musuh. Setelah pertempuran berakhir, 700 orang Hua Mual dan Makassar tewas. Sementara kelompok lain yang berjumlah lebih dari 400 orang, terutama wanita dan anak-anak, dijadikan tawanan perang. Hanya 60 orang yang berhasil lolos. Pada awal tahun 1655, VOC telah mendirikan banyak kubu pertahanan untuk membatasi gerak musuhnya dan memusatkan perhatiannya ke kubu pertahanan di Asahudi. Artileri dari divisi East Indiaman digunakan untuk menghancurkan kapal-kapal musuh, yang berefek pada putusnya hubungan antar mereka. Orang-orang Makassar dan Hua Mual kehabisan makanan dan moral, mereka runtuh. Pada tanggal 29 Juli, pasukan VOC berkekuatan 700 tentara, 70 pelaut dan sekitar 800 orang Ambon kembali melancarkan serangan frontal ke kubu pertahanan utama di Asahudi. Sebelum serangan ini, pada sore hari sekelompok kecil prajurit telah memanjat tebing di belakang benteng utama musuh. Serangan dilancarkan didukung oleh tembakan dari kapal-kapal VOC. Melihat bahwa pasukan VOC telah menduduki tebing di atas kubu pertahanan dan menjadikan posisi itu sebagai sasaran empuk untuk ditembak, orang-orang Makassar dan Hua Mual melarikan diri. Dalam waktu 4 jam, VOC telah merebut semua benteng di kubu pertahanan itu. Pada minggu-minggu setelah jatuhnya kubu pertahanan Asahudi, satu-satunya benteng yang tersisa berada di pedalaman Hua Mual
yaitu di Kalike, juga direbut. Yang pada saat itu jumlah korbannya cukup tinggi. Banyak penduduk Wamual dan penduduk dari pulau-pulau di sebelah baratnya seperti Boano dan Kelang memohon pengampunan dan diampuni. Sebagian yang coba melarikan diri ke Sorong Utara, khususnya orang-orang Makassar yang diburu dan dibunuh. Hanya sekitar 250 orang Makassar dari total 1.000 orang ditawan. Dengan tindakan ini berarti menandai berakhirnya perang besar Ambon. Meski diburu, aksi kekerasan masih berlanjut hingga tahun 1658.